Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas saya. Perkenalkan, nama saya Rafiq Prasetya, stambuk F221 18077. Di sini dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sesuatu mengenai arsitektur, perkembangan arsitektur rasionalisme dan Art Deco. Dan saya langsung saja. Rasionalisme itu adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, sesuatu pengetahuan diperoleh harus dengan cara berpikir seperti itu. Latar belakangnya munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Arsitektur rasionalisme adalah suatu karya arsitektur yang menerapkan konsep rasionalisme atau berdasarkan rasio ataupun pemikiran yang logis ke dalam sebuah bangunan arsitektur yang baik secara fungsional, faktor kenyamanan maupun estetika. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur sendiri. Dalam artian, aliran ini lebih pada pemikiran yang logis atau rasional dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian, akan terbentuklah suatu bangunan murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika ataupun ornamen seperti bentuk komposisi, balok, kubus, dan sebagainya. Kemudian nilai tokoh-tokoh aliran arsitektur rasionalisme. Pertama itu Le Corbusier, kemudian Pierre Gernet, dan yang kemudian Henry Sauvage. Yang keempat Franz Jordan, yang kelima Auguste Perret, dan yang terakhir itu Tony Garnier. Nah, selanjutnya itu latar belakang munculnya arsitektur rasionalisme. Timbulnya gaya arsitektur rasionalisme akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara atau paham kubis dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi kedua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa. Kemudian sejarah arsitektur Art Deco. Art Deco mempresentasikan modernisasi dunia yang begitu cepat ketika gaya ini sudah menyebar luas dan sudah ada di dunia fashion di Amerika dan Eropa. Ketika Art Deco sendiri tidak dikenal. Modernistik atau 1925 style yang menjadi namanya. Kata Art Deco sendiri mulai muncul dari tahun 1925 di sebuah konferensi International des Arts Décoratifs Industriels et Modernes yang diadakan di Paris, Prancis. Kata Art Deco termasuk terminologi yang baru pada saat itu, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1966 dalam sebuah katalog yang diterbitkan oleh Musée des Arts Décoratifs di Paris, yang pada saat itu sedang mengadakan pameran dengan tema Les Années 25. Pameran itu bertujuan meninjau kembali pameran internasional Exposition Internationale des Arts Décoratifs Industriels et Modernes. Sejak saat itu, nama Art Deco dipakai untuk menamai seni yang saat itu sedang populer dan modern. Munculnya terminologi itu pada beberapa artikel semakin membuat nama Art Deco eksis. Nah, Art Deco semakin mendapat tempat dalam dunia seni dengan dipublikasikannya buku Art Deco karangan bestseller di Amerika pada tahun 1969. Kemudian saat Art Deco, gaya Art Deco itu mencerminkan maskulinitas dengan garis-garis yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada
penghujung abad ke-19 akibat penemuan mesin pabrik. Akhirnya tercipta hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia waktu itu, yaitu garis lurus. Paris juga dinilai sebagai pusat seni dari desain Art Deco. Hal ini dilihat dari model furnitur buatan Jacques Emile Rohlman yang dikenal sebagai ahli desainer terbaik gaya Art Deco. Desain Art Deco pada masa itu memberikan kebebasan bagi desainer untuk menciptakan makna pada desain yang dibuatnya. Tak hanya dengan bangunan saja, tetapi juga pada berbagai elemen kehidupan lainnya. Walaupun Art Deco sangat digemari oleh masyarakat saat itu, sayangnya gaya ini lenyap saat dunia mengalami keutuhan akibat Perang Dunia II yang berkecamuk. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu karakteristik arsitektur Art Deco. Yang pertama itu adanya zigurat, kemudian yang kedua bangunan dengan sisi melengkung, kemudian atap bangunan yang datar kemudian selanjutnya menggunakan glass block, yang kelima menggunakan warna yang variatif, yang keenam menonjolkan unsur abstrak, dan yang ketujuh gaya lampu yang khas. Nah, seperti itulah karakteristik Art Deco dari arsitektur Art Deco. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.